Mulai Pak. Bicarain dulu Pak. Kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bisyukrin ni'am. Li'anna malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Wa man syakaraha faqad qayyada bi iqaliha. Qalahu Syekh Athaillah As-Sakandari fi kitabihi Al-Hikam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadati sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda wal ihsana ila yaumil qiyami amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Al-Mukarramun, para pendengar di mana saja berada yang sama-sama saya banggakan. Marilah kita lanjutkan pembahasan masalah kalimatut tahlil, kalimah syahadat yang kemarin sampai kepada masalah sarasah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita lanjutkan, ada namanya kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillatit Tauhid. Pada halaman 76 di sana dikatakan bahwa aqsamut tauhid arba'ah. Pembagian tauhid itu ada 4. Pertama, tauhid rububiyah. Al-Quran surat Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini merupakan contoh daripada tauhid rububiyah rabbil alamin. Nomor kedua, tauhid uluhiyah. Al-Quran pertama surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salat lidzikri. Nomor kedua, surat Muhammad ayat ke-19, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketiga, tauhid al-asma was sifat. Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nomor keempat, tauhid mutabah, yaitu kalimat Muhammadur Rasulullah. Pada malam ini saya tidak akan menyampaikan masalah tauhid rububiyah, tidak akan menyampaikan tauhid al-asma was sifat, tapi yang akan saya sampaikan dua. Pertama, tauhid uluhiyah, kaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Nomor kedua, tauhid nabawiyah atau mutaba'ah, yakni kalimah Muhammadur Rasulullah. Kalimah la ilaha illallah itu banyak sekali namanya. Kadang-kadang disebut kalimah da'watul haq, disebut juga kalimah urwatul wusqa, kalimah thayyibah, kalimatul uliya, kalimah darussalam, kalimatut tauhid, kalimatul iman, kalimatut thayyibah, kalimah taqarrub ilallah, kalimatul zikri, kalimah samanul jannah,
kalimah miftahul jannah, dan masih banyak-banyak lagi nama badi kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah disebut tauhid uluhiyah atau disebut tauhid rub'ul ibadah. Karena tauhid uluhiyah, maka la ilaha illallah merupakan pertama madkhalul Islam, pintu gerbang Islam. Jikalau seorang non-muslim akan memasuki agama Islam, maka yang paling pertama ia lakukan adalah mengucapkan la ilaha illallah, sebab la ilaha illallah adalah merupakan madkhalul Islam. Kalau kita akan masuk suatu rumah, maka mesti kita harus melalui pintu rumah. Begitu pula kita akan masuk kepada agama Islam, maka harus melalui pintunya, yaitu lafaz la ilaha illallah. Karena itu la ilaha illallah disebut madkhalul Islam. Nomor kedua, la ilaha illallah disebut lubu ta'alimil Islam, inti pendidikan Islam. Pada intinya, pendidikan Islam adalah mengajak seluruh penganutnya ya menjadi orang la ilaha illallah, yakni mengaku tiada Tuhan kecuali Allah. Nomor ketiga, la ilaha illallah merupakan bidayatul Islam, startnya agama Islam. Kalau kita akan berlomba, tentu harus kita berangkat dari tempat yang telah ditentukan, yaitu tempat startnya. Begitu pula kita akan memasuki agama Islam, harus berangkat dari startnya. Apa? Yaitu lafaz la ilaha illallah. Nomor keempat, la ilaha illallah merupakan asasul inqilab, dasar perombakan. Perombakan pardi atau perombakan jama'i. Mana perombakan pardi? Yaitu mengalihkan seseorang, mengalihkan terhadap luar Islam ke Islam. Model para sahabat, seorang-seorang ditarik, diajak, maka itu namanya asasul inqilab pardi atau asasul inqilab jama'i, yakni merombak secara luas. Negara mungkin diajak kemudian mengalih ke agama Islam, itu namanya asas inqilab jama'i. Nomor kelima, la ilaha illallah merupakan hakikatu da'wati kulli rasul, hakikat dakwah para rasul, dari mulai zaman Nabi Adam sebagai ashabus syara'i, 2000 tahun kemudian dilanjutkan oleh Nabi Nuh sebagai ashabus syara'i, 1000 tahun kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim sebagai ashabus syara'i, 1000 tahun kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa sebagai ashabus syara'i, 1117 tahun dilanjutkan oleh Nabi Isa sebagai ashabus syara'i, 600 tahun dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sebagai ashabus syara'i. Pada intinya mengajak seluruh umatnya menjadi orang yang benar-benar la ilaha illallah. Nomor keenam, la ilaha illallah merupakan fadhailul adimah, keutamaan yang sangat agung. Tidak ada kalimah yang agung seagung la ilaha illallah. Pada suatu hari Nabi mendengar berita bahwa pamannya yang disebut Abu Thalib dalam keadaan sakaratil maut. Kemudian Nabi datang ke rumah Abu Thalib. Memang ternyata Abu Thalib sedang dalam keadaan sakarat. Apa yang Nabi lakukan ketika itu? Padahal di samping Abu Thalib berjejer tokoh-tokoh kafirin. Nabi langsung berucap kepada kupingnya Abu Thalib, kata Nabi, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Paman, ucapkan oleh paman la ilaha illallah.
Pasti kalau paman mengucapkan la ilaha illallah, kebahagiaan yang akan menunggu paman. Nengok lagi Abu Thalib kepada CS-CS-nya, katanya jangan. Kemudian Nabi berhadap-hadapan dakwah dengan orang non-muslim. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Abu Thalib ketika itu dalam keadaan bingung. Mana yang harus diikuti? Apakah ajakan Muhammad? Apakah larangannya teman-temannya? Karena bingung, maka terucap dari mulut Abu Thalib kata-kata, walaqad alimtu bi anna dina Muhammad min khairil adyan fi bariyati dina falolal malamatu au hadaro masabatan lawajatani samahan bida kamu bina. Muhammad, aku juga tahu bahwa agama yang benar yang ada di permukaan bumi ini adalah agama yang dibawa olehmu bernama Islam. Namun kenapa di saat-saat krisis seperti sekarang paman enggak mau mengikuti apa yang kamu inginkan? Bukan apa-apa Muhammad. Jikalau paman sekarang mengikuti apa yang engkau inginkan, bagaimana orang-orang yang ada di belakang paman dikala paman sudah tidak ada, mereka akan berkata begini. Akhirnya ya Abu Thalib mengikuti ajaran Muhammad. Kalau mereka di belakang paman ngomong seperti itu, akan dikemanakan wibawa paman? Gengsi. Jadi Abu Thalib tidak mengikuti ajakan Nabi Muhammad, bukan tidak meyakini Islam agama yang benar, tapi karena faktor kewibawaan, apa yang disebut dengan gengsi, maka matilah Abu Thalib. Begitu Abu Thalib meninggal, apakah Nabi cuci tangan? Tidak. Nabi langsung mengangkatkan tangan, wallah la astaghfironna lakallah malam unhu anka. Demi Allah, saya akan mohon ampunkan demi keselamatan Abu Thalib selama Allah belum melarang. Begitu Nabi bersemangat ingin mengajak mengislamkan pamannya, maka turun ayat surat At-Taubah ayat 113, maka lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Rasanya tidak pantas seorang nabi atau seorang mukmin ia memohon ampunkan orang-orang yang tidak satu berkeyakinan. Dengan adanya itu berarti Allah melarang memohon ampunkan orang yang tidak satu berkeyakinan. Dalam ayat yang lain, surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa yang dimaksud? Adalah Abu Thalib. Hidayah apa yang dimaksud? Hidayah itu ada 5. Pertama, hidayah hawasi. Kedua, hidayah fitri. Kedua, hidayah hawasi. Ketiga, hidayatul akli. Keempat, hidayatul din. Kelima, hidayatul ma'unah wa taufiq lisairi fil khairi wa najah. Yang dimaksud hidayah di sini adalah Nabi Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayatul ma'unah wa taufiq lisairi fil khairi wa najah, yakni mengislamkan yang menjadi pamannya Abu Thalib. Yang jelas begitu semangat Nabi mengajak dakwah, memasukkan lafaz la ilaha illallah. Nomor kedua adalah tauhid mutaba'ah atau tauhid nabawiyah atau tauhid uswatun hasanah atau tauhid mutaba'ah. Mana yang dimaksud Muhammadur Rasulullah? Kalau la ilaha illallah keharusan kita tadi ada 6. Kalau Muhammadur Rasulullah, sebab itu merupakan tauhid mutaba'ah, maka kita harus pertama tasdikun bima akhbar, membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasul.
apapun yang datang dari Rasul dapat dirasionalkan atau tidak. Kalau itu datangnya di Rasul, tasdikun bima akhbaro, wajib kita membenarkan. Sebab kata Rasul, nabaun man qablakum wa khobaru man ba'dakum wa hukmun ma bainakum. Rasul menceritakan kejadian-kejadian yang telah. Rasul memberitakan kejadian-kejadian yang akan, dan Rasul menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi. Itu semuanya adalah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pertama keharusan kita kepada la ilaha illallah, tasdikun bima akhbaro, membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasul. Nomor kedua, ta'atun bima umiro. Keharusan kita kepada Rasul mengikuti apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan oleh Rasul tanpa saringan, maka kita harus mengikutinya. Sebab Rasul tidak sekali-kali berbicara kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Keharusan ketiga kepada Rasul, ijtinabu manaha anhu wajajaro, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul dan menjauhi apa yang diperingatkan oleh Rasul. Nomor keempat, keharusan kita kepada Rasul, Allah na'buda illa bima syara'a. Jangan sekali-kali kita ibadah kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalimat Muhammadur Rasulullah sebagai tauhidul ittiba, mutaba'ah, uswatun hasanah. Artinya kita harus mengikutinya, mencontohnya. Sedangkan tadi la ilaha illallah adalah tauhidul ibadah. Kalimat ibadah hanya saja disandarkan kepada Allah. Tidak boleh menyandarkan kalimat ibadah ke selain daripada Allah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.